Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kita. Anugerahnya besar, Tuhan memberikan keselamatan bagi saya dan bagi saudara, bagi kita semua. Kita bersyukur mengawali hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami datang menyerahkan, membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemenangan, kebahagiaan dari Tuhan. Karena itu kami datang, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Judul renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah tekun menantikan Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dan saya sangat yakin, sangat percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya untuk saudara dan saya, untuk menghakimi saudara dan saya, untuk menerima upah kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum itu terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini karena engkau menuruti firman-Ku. Nah, kita sudah membahas ini bagaimana kita menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menunjukkan sebagai sikap kita, ciri kita sebagai anak Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan itu buktinya kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata tekun bisa berarti berusaha, bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dan melakukan sesuatu sampai tuntas, sampai selesai. Jadi itu berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tekun menantikan Tuhan, terus saudara berusaha, terus kita berusaha, tidak berhenti apapun yang terjadi. Nah, secara singkat saya katakan di sini, dikatakan walaupun nanti ada hari pencobaan itu, nah kita tetap tekun, kita tetap berusaha, kita tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu menantikan, ya kalau saya mengatakannya, ya butuh kesabaran yang tinggi ya. Bukan pekerjaan yang membesarkan, tapi butuh kesabaran yang tinggi. Menantikan itu butuh kesabaran yang tinggi. Daya tahan, ketekunan, sikap hati kita, bagaimana kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketekunan menantikan Tuhan Yesus. Nah, ini harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita berhenti menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Atau saudara mungkin sudah mulai boring, sudah mulai bosan. Dari dulu katanya Tuhan mau datang. Nah, sampai sekarang kok belum datang-datang. Nah, firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, ayat ini memperjelas bagi saudara dan saya, kita memerlukan ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa?
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, menuruti firman Tuhan tadi, melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, dikatakan di sini kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya coba mencari apa sih yang dijanjikan itu. Saya coba lihat ke atas, ternyata yang dimaksud di sini adalah ayat selanjutnya, yaitu di sini dikatakan sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, ini salah satu yang dijanjikan Tuhan bagi saudara dan saya, itu kedatangannya yang kedua kali. Dan kalau kita tekun menantikannya, maka kita memperoleh janji ini. Kita dapat menyambut, menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, ketika datang kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak terlelap, kita tidak lalai, kita tidak tertidur, tapi kita tetap on fire, tetap menyala. Menyala apa? Menyala melakukan firman Tuhan. Itu artinya kita bertekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah saudara masih on fire? Apakah saudara masih semangat mendengar, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Saya berharap jangan sampai ya. Jangan sampai ketekunan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kesabaran kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, usaha kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu hilang. Jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan sampai kita kendor melakukan firman Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya ingin meyakinkan saudara, memastikan bahwa Yesus pasti datang kedua kali. Yesus pasti datang untuk menjemput saudara dan saya. Karena itu kita harus ready ya. Tahun lalu tema kita ready, siap ya. Dan tahun ini barang siapa menang. Nah, ini saya rasa firman Tuhan yang luar biasa ya. Dan itu akan memotivasi kita, mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita tidak siap, tetapi kita ready, kita tetap siap, dan yang siap itulah yang menang. Barang siapa menang, itu barang siapa menang itu adalah orang yang siap menantikan, yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin yang melakukan firman Tuhan akan merasakan hadirat Tuhan, mujizat terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengar. Tuhan, Engkau mengajar kami hari ini supaya kami bertekun menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami kadang merasa begitu banyak persoalan, pergumulan, kami lemah, kehilangan semangat, tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tekun menantikan kedatangan-Mu. Dan diperjelas Tuhan dalam ayat yang lain, dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kami akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kami percaya janji Tuhan begitu banyak bagi setiap kami, tetapi terutama Engkau menjanjikan kedatangan-Mu, dan kami semua ready, kami siap sedia untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Hamba berdoa untuk setiap kami pendengar, biarlah setiap kami selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Jangan ada kata bosan, jangan ada yang kehilangan semangat, tetapi kami semua on fire, kami semua menyala, kami semua berkobar, kami bersemangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Lindungi, jagai kami, berkati kami, biar kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap semangat, kita ready untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.